Halo Mams, jumpa lagi bersama saya di sini yang punya hobi bersih-bersih rumah. Kali ini saya mau bersih-bersih dapur lagi Mams, karena saya baru selesai masak. Ini masakan saya, ikan kuah kuning, tapi kuahnya tidak terlalu banyak ya. Di sini juga saya ada bikin sambal goreng. Ini hasilnya, yummy. Sama ada satu lagi menu, yaitu menu sayur santan. Nah ini dia Mams, dapur saya sangat berantakan Mams. Ada mangkok, ada loyang, ada panci, ada cobek, blender, semuanya ada di atas meja Mams. Kalau saya Mams biasanya selesai masak baru saya bersihkan barang-barangnya yang sudah saya pakai untuk memasak. Jadi kelihatannya sangat banyak barang-barang yang digunakan. Oh ya Mams, sekedar info saja, video yang saya buat ini bukan untuk memamerkan dapur saya atau masakan-masakan yang saya buat, tapi hanya untuk motivasi saja, supaya kalau selesai masak, misalnya dapurnya kotor, pas lihat video ini jadi penyemangat, jadi ada teman deh untuk bersih-bersih dapur. Tapi menurut saya tidak semua orang sama ya Mams. Pasti ada juga yang sambil masak sekalian bersih-bersih barang-barangnya. Jadi selesai masak, barang-barangnya tidak ada yang berantakan seperti di dapur saya. Lanjut saya pindahkan dulu masakan yang sudah saya masak tadi dari wajan ke mangkuk. Ini ikan kuah kuning saya bagi menjadi 2 bagian. Biasanya saya membaginya dalam 2 mangkuk. Yang satu untuk makan siang, mangkuk yang satu lagi untuk makan malam. Jadi untuk semua menunya saya bikin seperti itu. Mau sambal, sayur atau ikan, semuanya saya bikin seperti itu. Sekedar info saja ya Mams, di tempat saya yang lebih murah itu ikan. Jadi hampir setiap hari kami makannya ikan. Nah ini menu saya hari ini Mams, ikan kuah kuning tapi kuahnya tidak terlalu banyak ya, sengaja dibikin agak kering. Kemudian ada sambal dan juga ada sayur. Sayurnya sayur santan, kacang panjang, tempe, kemudian dibikin santan. Nah ini semuanya saya bagi 2 ya. Yang satu untuk makan siang, yang satu lagi untuk makan malam. Jadi menunya apa saja selalu dibagi 2. Maaf ya Mams, tidak bermaksud untuk pamer, tapi ya sekedar info saja. Nah sekarang kita mulai membersihkan dapurnya. Pertama saya keluarkan dulu wajan, panci, loyang dan semua barang-barang yang sudah dipakai untuk masak. Kebetulan Mams, tempat cuci piring yang saya punya itu letaknya di luar. Jadi setiap habis masak biasanya barang-barangnya saya bawa keluar, saya bersihkan di luar atau saya cuci di luar. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam dapur untuk dikeringkan. Jadi hitung-hitung olahraga ya Mams, karena harus jalan masuk dan keluar untuk membersihkan barang-barang. Lanjut Mams, bahan-bahan dapur seperti bawang putih, bawang merah itu saya rapikan lagi, kembalikan ke tempatnya. Kemudian bahan-bahan yang harus ditaruh kembali ke kulkas, saya rapikan dan masukkan lagi ke kulkas. Jadi pastikan semua barang-barang sudah diangkat dari atas meja dan siap untuk dibersihkan. Karena mejanya mau disemprot kemudian dielap, maka barang-barangnya saya pindahkan dulu. Kemudian semprotkan atas meja dengan menggunakan desinfektan. Desinfektan ini isinya hanya air dengan sabun cair yang saya campur. Kemudian saya pakai untuk semprot di atas meja. Lanjut dielap sampai kering, bersih dan kering. Kemudian tata lagi barang-barang yang ada di atas meja. Pekerjaan yang kita lakukan ini sekilas sangat mudah ya Mams untuk dilakukan. Tetapi kalau setiap hari dilakukan juga sepertinya kita bosan ya Mams. Oleh karena itu sekali lagi video ini saya buat hanya untuk penyemangat saja Mams, supaya kita sama-sama termotivasi, sama-sama saling mendukung untuk bisa mengerjakan pekerjaan ini Mams.
Kalau ada yang punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya Mams. Sebelum-sebelumnya saya itu paling males untuk membersihkan dapur, apalagi pas sudah selesai masak. Tapi pernah satu kali saya nonton di video YouTube. Di situ ada ibu-ibu yang juga memberikan motivasi untuk membersihkan dapur. Saya sering-sering nonton, jadi saya seperti termotivasi atau apa namanya ya Mams, lebih semangat untuk membersihkan dapur. Kebetulan ya Mams, di dapur saya ini menggunakan keramik. Jadi pada saat membersihkan itu lebih gampang. Cukup menyemprotkan saja kemudian dielap. Kenapa? Karena pada saat kita masak itu percikan-percikan minyak, kalau kita goreng ikan atau kita masak itu biasanya percikan-percikan minyak atau percikan sayur-sayuran yang kita masak itu kena di keramik. Jadi pada saat membersihkan lebih gampang karena hanya disemprot kemudian dielap, kotornya langsung hilang. Setelah mejanya sudah dilap bersih, lanjut saya bersihkan kompor. Saya elap semua bagian kompor. Oh ya Mams, di sini saya masih menggunakan kompor minyak tanah. Saya belum berani untuk menggunakan kompor gas Mams, karena saya pernah nonton itu ada kompor gas yang meledak. Jadi saya masih bertahan dengan kompor minyak tanah Mams. Walaupun harga minyak tanah semakin hari semakin merangkak naik, tapi saya masih tetap bertahan dengan kompor minyak tanah dulu Mams. Panci yang ada di depan ini tidak saya keluarkan untuk dicuci, karena ini adalah panci untuk menanak nasi dan masih ada isinya. Jadi sekedar info saja, di rumah saya tidak menggunakan rice cooker untuk masak nasi Mams. Jadi masih pakai cara yang lama, dimasak dulu kemudian dikukus dengan menggunakan panci pengukus. Dan di rumah saya tidak ada yang suka makan nasi yang dimasak dengan rice cooker. Makanya saya masih tetap menggunakan cara yang lama, yaitu dengan dikukus. Dan tara, ini hasilnya Mams yang sudah dibersihkan, sudah dielap, bersihkan, tidak ada lagi percikan-percikan minyak, dan mejanya sudah kembali kinclong, siap untuk diletakkan kembali kompor-kompornya. Di sini saya punya 3 kompor, yang 2 itu kompor yang 22 sumbu, yang satunya lagi kompor yang 16 sumbu. Nah, sudah selesai, saatnya saya letakkan kembali kompor-kompor yang sudah dibersihkan tadi. Ini ada 3 kompor ya, yang kecil di bagian tengah, sedangkan yang besar di kiri dan kanan. Nah, ini sudah selesai Mams. Kalau sudah, saatnya kita mau membersihkan dapur dengan menyapu lantai. Oh ya Mams, ini pada saat siang hari ya Mams. Kenapa lampunya dinyalakan? Karena dapur saya ini agak rendah dan tertutup. Jadi kalau mau bekerja jadinya gelap. Makanya pada saat saya bekerja di dapur, lampunya saya nyalakan. Kemudian lanjut membersihkan lantai. Di sini saya menyapu lantai, kemudian membawa kotorannya keluar. Oh ya Mams, dapur saya ini bentuknya memanjang ya. Jadi tempat yang saya berdiri ini adalah tempat untuk memasak. Sedangkan yang sebelah sini tempat kamera, ini adalah tempat untuk meja makan atau tempat makan. Tara, ini dia Mams hasilnya. Dapur yang sudah dibersihkan. Tadi yang kotor sekali. Nah, ini hasilnya yang sudah dibersihkan. Bersih, rapi dan cantik ya Mams. Tapi sudah pasti dapur Mams pasti lebih bersih dan lebih indah. Jadinya senang ya Mams melihat hasil yang bersih seperti ini. Nah, jadi ini salah satu motivasi juga buat Mams dan buat saya juga tentunya untuk bersih-bersih dapur setiap hari. Kalau Mams punya ide untuk membersihkan dapur, bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin saya bisa praktekkan di sini untuk kita semua.
Atau ada ide-ide yang lain untuk membersihkan rumah? Karena tema saya yaitu bersih-bersih rumah. Kalau ada ide dan saran boleh tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling berbagi. Tips dari saya hari ini Mams, untuk membuat larutan desinfektan cukup menggunakan campuran 1 liter air, 3 sendok makan sabun cair, dan setengah sendok makan cuka. Itu akan membuat dapur menjadi kinclong. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih, sampai jumpa.